Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Hari ini hadir semua? Kayaknya hadir deh. Atau ada yang nggak hadir? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, kalau begitu ibu langsung absen aja ya, biar kita tahu siapa yang nggak hadir atau hadir semua. Oke. Seperti biasa ya anak-anak, ketika ibu panggil namanya, silakan angkat tangan kemudian bilang hadir atau hadiroh. Rafa, Hadiroh. Pinky, Hadiroh, Ibu. Siti Duria, Hadiroh, Bu. Sania, Hadir, Ibu. Devi, Aku hadiroh. Ayusa Fitri, Hadiroh, Bu. Abdul Qais, Hadir. Hafiz Lutfi, Hadir, Ibu. Amalia, Hadiroh. Aisyah. Ya, Aisyah? Hadiroh, Bu. Alhamdulillah dari 20 orang semuanya hadir. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya, untuk lain kali, tolong diingat teman kanan dan kirinya. Jadi ketika ada yang gak masuk, atau ketika ibu bertanya hari ini hadir semua atau ada yang sakit, kalian bisa tahu hari ini hadir semua atau ada yang sakit. Seperti itu. Ibu lihat tadi tuh jawab absennya lemes-lemes banget. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Udah, tapi masih lemes. Oke, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Ayo bangun. Ice breaking simple sebentar untuk meningkatkan semangat kalian. Oke. Oke, siap ya. Jadi ice breakingnya itu simple. Ketika ibu bilang pagi, maka yang harus kalian lakukan adalah tepuk tangan sekali. Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Ibu bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau malam? 4 kali. No, kalau malam itu tepuk tangannya setengah. Karena tetangga udah pada tidur, jadi nggak boleh berisik. Oke, kita langsung praktek ya. Coba dulu. Ya. Pagi. Sore. Malam. Oke, konsentrasi. Kalau malam itu cuma setengah. Ya. Kita coba sekali lagi. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Sore. Malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, berarti semuanya udah konsentrasi dan semangatnya udah meningkat sedikit ya. Oke, sekarang ibu minta sebelum mulai pembelajaran Hafiz Lutfi untuk pimpin doa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama. Berdoa di dalam hati, mulai. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Sekarang ibu akan memberikan sedikit motivasi sebelum belajar. Ibu harap ketika kalian sudah berada dalam kelas, kalian niatkan belajar itu lillahi ta'ala. Yang mana ketika kita belajar, kita harus memiliki semangat, harus memiliki rasa nyaman, harus memiliki optimisme kalau pembelajaran ini bisa kita pahami. Seperti itu. Jadi ketika kita merasa semangatnya lagi kurang, kita harus cari cara gimana kita untuk meningkatkan semangat kita, sehingga kita bisa mudah untuk memahami pembelajaran yang ibu berikan. Seperti itu. Oke, ibu akan bertanya atau mereview materi sebelumnya. Kita telah belajar materi apa pada pertemuan sebelumnya? Urusan jenazah. Ya, ibu akan bertanya sebuah studi kasus yang bisa menjawab, ibu akan menambah pada nilai keaktifannya.
Oke, ayo. Jadi kalau bisa jawab silahkan angkat tangan, gak usah malu. Studi kasusnya, jika kita adalah seorang muslim atau muslimah, kemudian kita menemui atau menemukan seorang mayat atau seorang jenazah. Contoh, ketika kita dalam perjalanan mengendarai mobil atau mengendarai motor, kemudian kita menemui seorang mayat atau seorang jenazah, yang kemungkinan jenazah ini adalah jenazah korban pembunuhan, dan posisinya kita adalah orang yang pertama kali melihat jenazah ini. Sesuai dengan syariat Islam atau ajaran Islam, apa yang harus kita lakukan? Saya Bu ini Iya, ya. silakan Pinky. Jadi menutup mata, mulut, dan seluruh tubuh. Oke, terima kasih Pinky. Jadi sesuai dengan syariat Islam, ketika kita menemukan seorang mayat atau seorang jenazah, baik itu ketika seperti kejadian yang tadi Ibu berikan, atau ketika kita sedang bertakziah, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah menutup matanya jika matanya masih terbuka, kemudian menutup mulutnya jika mulutnya masih terbuka, kemudian menutupi sekujur badannya atau sekujur tubuhnya dengan kain. Oke, langsung saja, materi pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Masih nuansa Idul Fitri, kita telah membayar atau menunaikan zakat fitrah. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan memahami ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi undang-undang tentang pengelolaan zakat. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh penerapan pengelolaan zakat. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui diskusi, siswa dapat memahami dan siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. Melalui penelaahan, siswa dapat mengetahui undang-undang pengelolaan zakat. Dan yang terakhir, melalui praktek, siswa dapat menunjukkan contoh penerapan pengelolaan zakat. Baik anak-anak, sebelum Ibu membentuk kalian ke dalam sebuah kelompok, Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi zakat. Zakat itu berasal dari kata bahasa Arab zakka, yang artinya bertambah, bertumbuh, dan juga berkembang. Zakat juga bisa diartikan sebagai sebuah pensucian. Hal ini dikarenakan ketika kita mengeluarkan zakat, maka harta yang telah kita keluarkan untuk berzakat, harta ini berpotensi untuk menambah harta kita yang lainnya. Kemungkinan karena keridhaan atas doa-doa para mustahik zakat atau orang yang telah kita zakati. Baik, Ibu harap pada pertemuan kali ini kalian mampu berdiskusi dan juga mampu menghafal lafaz atau niat untuk berzakat fitrah. Baik, sekarang tolong dikeluarkan bukunya. Ibu akan menuliskan di papan tulis. Kalian juga langsung ditulis ya. Iya Bu.
Oke, sekarang tolong perhatikan ke papan tulis. Ibu akan membaca lafaz zakat fitrah. Kemudian kalian tolong ikuti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sekarang kalian sama-sama. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Oke. Kalau sudah ditulis, Ibu harap kalian bisa menghafalnya dan menyetorkannya pada pertemuan selanjutnya kepada Ibu. Oke, langsung saja. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Di tiap kelompoknya ada 5 orang atau 5 anggota. Jadi nanti di tiap kelompok Ibu akan memberikan materi. Tiap kelompok materinya berbeda untuk didiskusikan. Nanti Ibu pilih 1 anggota kelompok untuk presentasi, dan ketika temannya sedang presentasi, anggota kelompok yang lain tidak boleh membantu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk kelompok 1, Nadia, Pinky, Sylvia, Abrar, Agus. Kelompok 2, Sania, Yuvita, Siti Nuria, Rafa, dan Abdul Qais. Kelompok 3, Cynthia, Aisyah, Rafifa, Rahmat, Susila. Dan kelompok 4, Raffi, Adnan, Ahmad, Bashirah, dan juga Amalia. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Oke. Sekarang tolong diperhatikan, Ibu akan memberikan materi pembahasan untuk tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 ini akan membahas materi diskusi tentang ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan zakat. Kelompok 1 tolong dicatat ya. Ya Bu, Oke. sudah. Untuk kelompok 2 ini akan mendiskusikan materi tentang pengertian, hukum, syarat, dan waktu zakat fitrah. Oke. Dan untuk kelompok 3 sama seperti kelompok 2, akan tetapi yang dibahas dari kelompok 3 itu tentang zakat mal. Dan untuk kelompok 4 akan membahas tentang undang-undang pengelolaan zakat. Baik. Sudah dicatat materinya? Oke. Iya Bu, sudah. Kalau seperti itu, kalau sudah semuanya dicatat dan sudah berkumpul dengan teman-teman kelompoknya, maka sekarang silahkan berdiskusi. Nah, nanti ketika kalian selesai berdiskusi, Ibu akan menunjuk salah satu anggota dari tiap kelompok untuk presentasi di depan. Dan ketika Ibu menunjuk anggota kelompok, satu anggota kelompok, maka temannya yang lain, walaupun sekelompok, tidak boleh membantu teman yang sedang presentasi. Iya. Sampai di sini mengerti? Oke. Silakan berdiskusi dan dibuka bukunya. Sekarang Ibu menunjuk Nadia dari kelompok 1 untuk presentasi. Baik, aku perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1, yang mana ayat-ayat di dalam Al-Quran berkaitan tentang zakat. Yang pertama ada pada surat Asy-Syam ayat 9 yang berbunyi Qad aflaha man zakkaha,
Sungguh beruntung orang yang menyucikan hati. Kemudian pada surat Az-Zariyat ayat 19 yang mana artinya Allah berfirman, dalam harta benda kalian ada hak orang yang membutuhkan, baik orang tersebut memintanya atau tidak memintanya. Dan yang terakhir pada surat At-Taubah ayat 60. Kemudian Pinky dari kelompok 2 untuk presentasi. Di sini aku akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang membahas tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan bagi setiap muslim atau muslimah selama setahun sekali dan harus sesuai dengan kebutuhan atau makanan pokok sesuai syara atau syariat Islam. Adapun syarat untuk zakat fitrah adalah Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah itu dia mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, minimal dia mampu makan atau mencukupi kebutuhan makannya sehari-hari. Dan hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib. Dan adapun waktu untuk zakat fitrah, yang pertama waktu sunnah pada awal Ramadan, dan waktu wajib ketika terbenamnya matahari pada terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, waktu makruh ketika setelah sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu haram ketika terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian Rafifah dari kelompok 3 untuk presentasi. Oke, sekarang aku akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 3. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta dan hartanya itu mencapai nisab atau ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, kemudian tujuan dari zakat mal ini adalah membersihkan harta yang dimilikinya, kemudian bisa memakmurkan orang-orang miskin yang berada di sekitarnya. Adapun syaratnya, yang pertama ialah didapat dengan cara yang baik, yang kedua hartanya berkembang dan berpotensi banyak, yang ketiga milik penuh, yang keempat mencapai nisab, yang kelima kepemilikan selama 1 tahun, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan, terus yang keenam itu sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang akan mengeluarkan zakat. Kemudian Rafa dari kelompok 4 untuk presentasi. Baik teman-teman, aku dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia. Karena ini undang-undang, jadi aku sedikit membaca ya. Dalam rangka untuk memakmurkan kualitas masyarakat atau umat Islam di Indonesia, akhirnya pemerintah mengeluarkan UU nomor 23 tahun 2011 yang mana terdiri dari 2 bab. Dan pada bab 1 ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan penggunaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Muzaki adalah orang muslim yang memberikan zakat. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ
adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian pada bab 2 ada beberapa poin penting, yaitu Baznas adalah badan yang berkedudukan di ibu kota. Baznas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Telah selesai presentasi dari tiap kelompok, akan tetapi ada sedikit evaluasi dari ibu ketika kalian presentasi. Ketika kalian presentasi, tolong hilangkan kata aku. Sebutlah nama kalian dengan sebutan saya. Mengerti? Oke, untuk presentasinya semuanya sudah hampir bagus, tapi nanti tolong ditingkatkan untuk latihan presentasi ya. Baik anak-anak, sekarang tolong perhatikan ibu. Oke, di sini ibu punya papan surat dan juga dadu. Di dalam tiap suratnya ini terdapat soal atau pertanyaan yang telah ibu tulis. Jadi, cara mainnya ketika ibu melemparkan dadu kepada kalian dan dadu jatuh di dekat kalian, contohnya dadunya jatuh di depan Sania, maka Sania harus mengocok dadu. Dan ketika Sania mengocok dadu, yang keluar adalah nomor 5, maka Sania harus membuka surat nomor 5. Dan Sania harus menjawab pertanyaan dari surat nomor 5. Sampai di sini mengerti? Oke, sekarang kita coba ya. Ya, Nadia silahkan maju. Aku dapat nomor 3. Pertanyaannya, waktu dan hukum membayar zakat fitrah. Waktunya itu sunnah, waktu sunnah pada awal Ramadan, wajib ketika sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, makruh setelah sholat Idul Fitri, haram ketika terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, dan zakatnya disebut sedekah biasa. Untuk hukumnya itu fardu ain atau wajib. Oh, sekarang Sania. Aku dapat nomor 3. Berarti ulang ya. Aku dapat nomor 6. Pertanyaannya, syarat untuk zakat mal. Yang pertama Islam, yang kedua itu harta kepemilikan penuh, terus mencapai 1 tahun kepemilikan, mencapai nisab, hartanya yang didapatkan itu halal dengan cara yang baik, kemudian berpotensi untuk berkembang. Sekarang Ismi. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 itu hafalkan niat zakat fitrah. Kalau masih terbata-bata nggak apa-apa Bu. Semampu kamu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrah zakatal fitri an nafsi farada lillahi ta'ala. Baik, sekarang ibu meminta 2 orang dari kalian untuk mempraktekkan
contoh penerapan zakat fitrah. Ya sudah, kalau begitu Ibu tunjuk aja ya. Ibu tunjuk Sylvia dan Rizka untuk menerapkan pengelolaan zakat fitrah. Saya ingin zakat fitrah. Oke, terima kasih. Doanya ikutin saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an ukhrija an ukhrija zakatal fitri zakatal fitri an nafsi an nafsi faradalillahi ta'ala. faradolillahi ta'ala. Amin. Semoga kamu dan keluarga hidupnya penuh barokah. Terima kasih Sylvia dan Rizka. Hampir tepat pencontohannya. Akan tetapi Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu dengan tugas kelompok mencontohkan penerapan zakat fitrah. Jadi per kelompok kan, Bu? Iya, jadi tugasnya per kelompok. Cukup zakat fitrah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan review dan juga salah satu kelompok videonya akan ditayangkan. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit refleksi atau memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu perlu diingat, kita harus tepat dalam memberikan zakat yang kita keluarkan, yaitu kepada mustahik zakat yang tepat. Hal ini telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 80, yang mana 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah fuqara, masakin, amilin, fisabilillah, ibnus sabil, ghorimin, dan ibnus sabil. Baik, karena waktu telah selesai dan telah habis, maka Ibu minta Raffi untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih anandaku semua atas partisipasinya, atas peran kalian yang aktif dalam pembelajaran ini. Kurang lebihnya kesalahan datangnya dari Ibu, tolong dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.